tentang kedudukan wali dalam akad nikah. Baik. Jadi apakah boleh nih wali itu kadang menghadiri prosesi akad nikah? Baik. Jadi yang pertama, ini jawab langsung ah. Satu lagi. Apa lagi? Iya. Nggak apa-apa lah. Terus. Iya, apakah boleh langsung menggunakan wali hakim kalau wali nasab terdekat dari wanita itu ada? Baik. Jadi yang pertama terkait wali. Kalau kita berbicara dari sudut pandang hukum, makasih. Dalam satu hadis Nabi bersabda, jadi gini, terkait masalah pernikahan tanpa wali loh ya, di dalam pandangan para ulama mazhab itu tidak terjadi kesepakatan. Satu, kamu harus catat tuh, bahwa terkait masalah wali tidak terdapat kesepakatan di antara ulama mazhab. Di dalam mazhab Syafi'i itu mensyaratkan di dalam perkawinan itu harus ada wali dan 2 orang saksi. Di dalam mazhab Syafi'i yang kita anut ini adalah harus ada wali dan 2 saksi. Kemudian di dalam mazhab Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i ini, beliau mensyaratkan adanya wali, tetapi boleh tidak ada saksi, paham lah? Jadi harus ada wali tapi tanpa saksi. Yang penting pernikahan ini nanti i'lan, diumumkan. Nah itu boleh dalam mazhab Malik. Yang penting wali ada, saksi tidak ada. Pendapat ketiga di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Di dalam mazhab Hanafi dikatakan harus ada saksi, tetapi boleh tanpa wali ya. Berarti dari semua pendapat ini satu mazhab saja yang membolehkan tanpa wali, yaitu mazhab Hanafi. Ya kan? Tetapi ini harus digarisbawahi. Secara global mazhab Hanafi membolehkan tidak ada wali. Tetapi secara rinci di dalam mazhab ini ada aturan bahwa disyaratkan tidak adanya wali ini adalah tidak terjadi di kemudian hari ini fasad, tidak terjadi suatu hari ini keributan di dalam rumah tangga. Maksudnya kayak ini, bujur memang ada kalimat boleh tidak berwali, tetapi seandainya nanti walinya tahu, maka tidak mengapa dalam sudut pandang si wali. Berbeda kasusnya kalau anak ini menikah, bapaknya kada tahu nih sebagai wali kan, tiba-tiba anak ini menikah, begitu diketahui oleh wali lalu wali kada terima dan marah, ribut. Nah itu kada boleh dalam mazhab Hanafi, meskipun boleh tidak berwali, tetapi apabila nanti berandai-andai walinya tahu, maka keributan kada terjadi. Kalau keributan akan terjadi, maka ini pun tetap dilarang dalam mazhab Hanafi. Jadi kalau kita katakan mazhab Hanafi membolehkan tidak berwali, bujur, tetapi ada syarat yang berat di situ. Bahwa boleh tidak dihadiri wali, tidak ada wali maksudnya. Karena tidak ada dengan tidak dihadiri ini beda lah. Boleh tidak ada wali, tetapi dengan syarat andai nanti wali tahu tidak terjadi masalah. Paham lah? Itu jelas sampai sini lah. Artinya dari semua mazhab yang ada ini berarti mazhab Syafi'i yang paling ketat. Yang kedua, jika kita kembali kepada yang dianut di dalam negara kita ini, maka negara kita secara hukum positif memegang pendapat Imam Syafi'i di dalam prakteknya harus adanya wali dan saksi kan. Maka dari sini akhirnya kita katakan, jika hukum inilah yang kita implementasikan di dalam kehidupan masyarakat kita, maka berarti kita bisa katakan tidak boleh pernikahan itu terjadi tanpa adanya wali. Berarti pernikahan ini nanti tidak sah di dalam sudut pandang agama dan negara. Karena pemerintah kita sudah memutuskan untuk mengambil hukum ini. Maka hukum itu dari sudut pandang negara dan agama kada sah karena tak adanya wali. Tapi berbeda kasus dengan pertanyaan tadi, bolehkah pernikahan tanpa dihadiri wali? Kada masalah itu. Selama wali sudah menyerahkan perwaliannya kepada seorang wakil. Ujar wali, aku ini sakit, anakku hendak dikawinkan di sana, maka ujar wali, aku berwakil kepada ikam untuk menikahkan anakku. Maka si wakil ini boleh menikahkan. Jadi di dalam madhab yang mengatakan bahwa menikah harus ada wali, dalam tanda kutip adanya wali atau ada izin dari si wali berwakil, tetapi tidak disyaratkan kehadiran wali itu tadi. Bisa aja bapaknya ada di balik papan sana, nelpon orang di sini minta tolong nikahkan anakku di situ. Itu bisa terjadi. Jadi tidak diharuskan hadirnya wali, tetapi harus ada wali. Paham? Beda kan telah? Ya, beda. Beda antara ada wali dan
tidak berwali. Ibaratnya kita katakan perwalian ini pindah ke hakim. Wali hakim. Baik, kita pahami dulu kalimat wali hakim. Kalimat wali hakim di dalam fikih diatur bahwa memang yang menikahkan anak itu adalah orang tua dan itu kada boleh dirampas haknya. Jadi hak yang paling besar itu berada di tangan bapak. Kalau bapak tidak ada, baru ke tangan Wali. kakeknya. Kakek. Ya, kakek. Kakek. Itu namanya di dalam fikih disebut wali mujbir. Wali mujbir itu adalah wali yang berhak menikahkan anak tanpa adanya Orang tua bapak. bukan orang yang berhak menikahkan anak tanpa harus izin dengan anak. Selama syarat terpenuhi kan. Ijazah sekufu dan seterusnya. Artinya ada kafaah dalam pernikahan. Artinya bapak ini kan harus izin dengan anak. Tiba-tiba anaknya dikawinkan aja anaknya kada tahu ya sah. Karena bapak dan kakek punya hak itu. Tapi saudara kada punya hak itu. Saudara bila saudaranya hendak kawin ya harus bepadah. Bila hendak kawin kah hendak. Ulun kamu menikahkan iya jar adiknya ikam menjadi waliku. Ya sudah harus izin. Bepadah. Tapi kalau bapak dan kakek menikahkan dengan siapa yang ingin anggap soleh. Kawin kan begitu bulik. Ikam naknya sudah kukawinkan si anu. Iya boleh. Selama pernikahan itu sukufu. Pernikahan itu sah, paham lah? Itu hak bapak dan kakek. Nah, kapan berpindah ke hakim? Jadi wali ini pada dasarnya siapa tadi yang pertama? Bapak. Setelah itu, Kakek. nah ini apabila bapaknya mati, otomatis pindahnya ke Kakak. kakek. Kakek. Kapan ini pindah ke hakim? Terjadinya perpindahan ke hakim itu ada banyak karena faktor. Salah satunya adalah ketika bapaknya ini itu pergi ke satu daerah. Lalu kemudian tidak diketahui pasti kondisi bapaknya. Misalnya bapaknya tiba-tiba berangkat ke, ini kita bicara konteks dulu lah. Kan kada ada handphone, kada ada apa. Abahnya pergi ke Jawa begawi, kada ada hubungan. Bapaknya ini hidup ke mati kada tahu kabar. Sehingga sulit mendeteksi ini. Dipadahkan hidup kada ada kabarnya, dipadahkan mati kada ada kabarnya. Selama bapaknya ini kada bisa dipastikan, kan kalau jelas mati kemana pindahnya? Ke kakek. Ke kakek kan. Tapi ini kan kada pasti. Nah selama kepastian ini tidak ada, maka dalam hal ini wali hakim mengambil alih. Maka siapa pemerintah setempat yang ditunjuk memiliki otoritas untuk menikahkan, makanya mengambil alihnya. Ketika perempuan hendak kawin, wahai hakim, aku nak kawin. Ujar hakim, oke. Mana kawin dengan siapa? Maka hakim yang mengambil alih. Nah jadi tidak kemudian wali hakim ini bisa mengambil sesuai hatinya, kada. Atau tiba-tiba perempuan ini menyerahkan ke hakim padahal wali alihnya kada bisa juga. Jadi ada jenjang-jenjang yang diatur dalam fikih. Nah itu karena kan pembicaraan berbeda tuh. Artinya kan kita kan masuk ranah itu lah. Intinya wali hakim bisa mengambil alih perwalian ini dengan syarat. Jadi ada syaratnya. Nah salah satunya itu. Selebihnya ya banyak. Kan kita kan sedang bicara itu lebih luas kan. Artinya hanya pertanyaannya bisa ke wali hakim mengambil alih? Bisa dengan syarat tertentu. Tapi tetap yang paling berhak menikahkan adalah walinya nang bujur. Apalagi? Jadi ulun tidak tertanya bagaimana pandangan terhadap fenomena kawin lari yang mana pernikahannya hanya dilakukan oleh penghulu liar. Baik. Penghulu liar itu kada bisa dikatakan wali hakim dari sudut pandang hukum yang gitu. Karena kayak ini, kita ini di dalam bersikap sebenarnya kalau kita hendak cari-cari dalil bisa. Makanya ujar Mahfud MD kan bicara masalah kayak MK, putusan MK aja kan. Segala sesuatu itu kalau dicarikan dalilnya. Tetapi itulah fungsi pemerintah. Pemerintah ini harus mengambil sikap di dalam hukum sehingga menjadikan itu payung bagi semua. Kalau kadang kita bingung jalan kebanyakan yang mana yang ditempuh. Jadi pemerintahnya menyiapkan jalannya. Pemerintah sudah mengaturkan hukumnya. Nah, hukum pemerintah ini melepaskan kita dari khilaf. Ketika pemerintah sudah mengatakan pernikahan harus ada wali dan saksi, maka pernikahan di luar itu yang di luar diatur oleh pemerintah yang sesuai dengan kaidah agama itu kada bisa dipakai. Dalam arti begini, maksudnya begini. Yang ente maksud ini kan wali liar inilah berbeda dengan nikah siri lah. Kalau nikah siri itu nikah yang tanpa formal negara, tetapi dengan syarat yang benar. Artinya walinya ada, saksinya ada. Yang ente maksud ini kan lari, bujur-bujur lari. Bapaknya kada tahu, ya kan? Inya menikah, nunjuk orang aja, ikam tolong kawin dengan aku. Gitu kalau masalah. Nah pernikahan ini secara hukum, inya kada sah dan mudorotnya besar. Sekarang kalau aku mau, apakah pernikahan sah? Aku bisa cari-carikan dalil untuk menjadi sah.
Tapi kita kada bisa begitu dalam hukum. Soalnya ente harus lihat bahwa agama ini punya maksud, punya makosid. Kalau pernikahan ini hanya untuk senang-senang kayak itu aja, kada tercapai maksud pernikahan. Maksud pernikahan itu ada muasyarah bil ma'ruf, hidup yang baik. Sekarang ente pikir, kalau ente betul tunjukkan kayak itu, wali apa namanya? Kalau ente bertunjuk-tunjukkan penghulu liar, itu wali apa namanya? Ada kan? Wali asli bukan, ya lah. Wali hakim pun bukan, karena wali hakim itu harus dari pemerintah yang sah. Dan pemerintah menunjuk siapa dalam hal ini KUA atau penghulu itu namanya wali hakim yang benar itu. Itu pun wali hakim kada yang apa ujuk-ujuk tiba-tiba mengawinkan orang mentang-mentang wali, kada bisa juga. Wali hakim dulu ada. Mana terlihat orang KUA bila ada mengawinkan, nyuruh kalau orang tuanya dulu berwakil. Katanya punya orang tua, dia ada alur yang harus diikuti. Dengan menunjuk wali-wali liar nang aku datang ke Sempaja, tiba-tiba aku bawa bebinian, aku suruh orang setempat kawinkan aku, itu kadang-kadang bisa begitu. Kada boleh seperti itu kena akan membuka pintu kerusakan. Akhirnya anak-anak muda yang kemudian hendak bermain-main, ma'anwi nafsu, akhirnya cara ini tempuh dan mudaratnya besar. Yang kedua, balik ke jaga ikam. Sekarang ente punya anak bebini. Tiba-tiba begitu anak ente datang, bapak ada ulun kawin sudah bahagia. Ente kada tahu apa akhirnya ente terima kada? Ente terima kada? Nah, apa yang ente kada mau terjadi di ente, orang pun kada mau kayak itu. Jadi ingat, agama ini memiliki kaidah la darar wa la dirar. Kita tidak boleh menimbulkan kemudarat untuk orang, tapi jangan sampai kita pun dimudaratkan orang. Jadi tidak boleh saling adanya memberi atau mendapat mudarat, itu kada boleh terjadi dalam agama. Nah, jadi apabila itu dibenarkan, pasti mudarat timbul. Sekarang tiba-tiba ente bawa binian, kawini. Oke, ente dengannya misalnya ambil hukum paling ringan, menurut ente sah. Tapi hubungan ente dengan keluarganya bakal baik kan ada? Aduh, caranya seperti sudah menyarik. Untung-untung ente masih terus dia mentimpas orang. Anak orang dibawa-bawa. Nah, berarti yang timbul mudarat bukan? Mudarat. Maka kada boleh itu dibiarkan. Maka secara hukum pernikahan yang semacam itu kada sah, baik dari sudut pandang agama, begitu ya sudut pandang negara. Karena mudarat. Apakah bisa seorang mempelai disandingkan bersampingan pada saat akad nikah? Ini kembali ke masalah aja lah, masalah ente kan bisa, nanyanya bisa kah, boleh kah? Kalau pertanyaannya bisa, ontinya diisi batis. Hah? Boleh kan? Nah, kalau itu beda pertanyaannya, boleh kalau bisa kada. Kalau masalah itu kan kembali ke ini bukan belum sah sebagai suami istri. Jadi sebisa mungkin hal-hal seperti itu ulama mulai membenahi. Tapi kebiasaan dulu kan hampir semua begitu. Ya. Tapi ulama ini perlahan-lahan lah membenahi. Artinya terkadang kita juga mengatakan nanti kalau boleh ente bila nikah bininya di kamar. Kita lah. Jadi tapi sebelumnya nikah sana kemari berjalan berdua. Paham lah? Begoncengan, berurusan ke KUA berdua, begoncengan, jalan sana kali ke mall. Begitu nikahnya bininya di kamar. Itu jadi kayak cuma setidaknya ulama mulai membenahi. Seandainya pun bebiniannya ada di situ, laki ada di sini, toh kada terjadi persentuhan ke agama kita ini apalah? Itu budaya yang terjadi di wadah kita. Yang kalau dikatakan bagus, memang bagusnya adalah yang saat ini terjadi bebiniannya kena dulu, setelah nyesah baru. Karena kan secara etika kada cocok langsung disandingkan. Tapi pun andai kata itu budaya di satu daerah, ya paling kada dibaiki sedikit lah. Jangan juga terlalu nang berempet. Yang penting jangan bepangku. Kan belum kawin nih. Jangan bepangku. Mun behigaan misalnya laki ada duduk di sini, bini di situ. Iyalah kulli hal sebaiknya jangan begitu. Coba seandainya itu terjadi dan budaya masyarakat sudah begitu, dan ketika kita hendak membenahi malah mudaratnya timbul lebih banyak, ya yang penting ya kada sentuhan kan nya kada lagi bini. Sekarang kayak kita di ya sama lah kayak kehidupan kita sehari-hari dengan kadang kita menghadap ke kantor, dipanggil oleh guru BP atau apa, kita duduk, kawan kita di sini cewek duduk, bahkan sekelas dia dan seterusnya duduk behigaan, itu tuh selamanya kada terjadi persentuhan semacam.
ya masih anu lah ibaratnya. Kalau membenahinya sudah, itu kan ngerti lah maksudku nih. Ya. Selama kita bisa benahi, perlahan kita benahi. Ya. Tapi jika kemudian ente harus memaksakan, lalu kena ribut bakalnya, ya sudahlah kalau kayak itu sudahlah, artinya mengalir saja, yang penting tidak terjadi sentuhan langsung atau hal-hal yang dilarang selama karenanya toh kada berduaan kan. Ya. Ada orang lain juga dihadapkan, di sini lebih dan di situ dihadapkan. Nah, kalau hendak dipatokan mutlak haram, repot juga kita, karena intinya di dalam hukum tuh ada juga kebijaksanaan, kebijakan ente. Karena tambah ribut lagi apa? Karena apa pulang hukumnya pengantenan lakian binian digabung, bis tamu bercampur pulang, itu kan repot, karena akhirnya banyak hal yang dianu. Kita di Indonesia ini sudah, artinya hal-hal seperti itu kita bijaki aja lah, yang penting sedikit-sedikit lah dibenahi. Paham lah? Ini kayak inilah. Kalau orang bertanya berapa ini nyebut harga. Sekarang unsur keharaman di mana? Cuma etis kada. Misalnya jar mamanya, ini kan permintaan orang aja nih. Kami anak kawin anakku, tolonglah jar kena aku nih ada anu. Misalnya menkawajar anak mau ranjang nih ini, ya 50 juta lah yang acara. Itu kan bahasa itu. Sebenarnya kalimat tinggi itu ikan bahaya loh dengan kalimat begitu. Boleh kama anu tinggi itu standarnya berbeda-beda loh. Kalau di wadah kita nih rata-rata sekarang orang kawin misalnya jujurannya 40 juta, 50 juta. Kalau ente patokannya adalah bubuan Raffi Ahmad kawin, itu rendah banget tuh. Karena bubuannya patokannya kawin BMM. Tapi 50 juta tuh ente bawa ke kampung-kampung yang di hulu-hulu sana, itu mungkin keganalan. Jadi kalimat itu tuh kalimat boleh lama anu tinggi. Berapa kalimat tinggi? Berapa yang kada boleh? Intinya meminta biaya untuk acara itu kan boleh. Artinya bahasa uang panai itu kan sebenarnya duit yang digunakan untuk dalam acara kan. Artinya kami anak bacaraan, mengkawan dibantui kami bacaraan kena, itu kan hanya bahasa. Disambatlah orang panai lah. Ada nyambet panai, ada nyambet jujuran. Ya. Jujuran itu pastinya mengetes, kamu bujur kah? Anak-anakku bila bujur apa buktinya, tekadnya ulun siap membantu acara pernikahan kena. Nah, ini 100 juta lah ulun julung yang bacaraan. Itu kan hanya anu aja. Karena ada masalah itu sebenarnya. Cuma masalah kepatutan aja. Jangan sadari bahwa anak dia lain barang dagangan. Artinya kalau kita mengatakan aku nak acara semampunya aja ikam, ini jangan juga memberatkan. Gitu nah. Kalau ente katakan haram meminta duit panai ya kada juga. Kalau dikatakan haram kada. Bilanya memberi duit panai itu kada haram, otomatis besarannya pun kada haram kan. Kecuali ente katakan mau dikemkan dari duitnya kayak cari kayak mau jual narkoba kayak itu maka haram. Jadi kalau ente katakan tinggi, kada boleh jangan beri panai tinggi. Ya kalimat tinggi berapa? Jadi kita kamu jarang 200 juta ketinggian, ujar Raffi Ahmad kecil aja tuh. Jadi ya mohon nasihat Bian kepada kami para mahasiswa untuk bekal terbaik saat melangkah ke jenjang pernikahan. Nah, yang pertama, Nabi mengatakan mencari bini itu dimulai dulu. Mencari bini yang solehah. Masalah muha bisa berubah. Memang amun kawa kehendak tuh cari bini itu orang cantik, sugih, galak, keturunan orang hebat, agamanya baik kan gitu kehendak kita. Tapi sadar-sadar juga kita orang gitu hendak itu juga orang yang gagah, yang sugih kan gitu. Amun anu. Tapi mungkinlah 4 hal itu berkumpul di diri satu orang. Inya bungas, inya sugih, inya solehah, kemudian inya anak orang hebat, berat cari kayak itu. Amun kada, kalau memang ada ini agamanya bagus, muanya kata bungas, ada muha bungas kada tapi sugih. Ada sugih bungas kelakuan kada baik. Nah kalau begitu maka yang utama nih cari jenang agamanya bagus. Kenapa? Karena masalah muha setumat benar berubah, fisik setumat benar berubah, agama ada berubah. Nanti kan perlu kenyamanan loh. Jadi cari bebinian tuh yang bagus agama. Pada akhirnya ikam akan mengerti di sepanjang pernikahan tuh, karena ikam butuh kawan dalam hidup. Jadi cari yang agamanya bagus. Nah untuk mencari orang yang agamanya bagus, agama ikam juga bagus sih. Karena kita itu bila bercermin ya muha kita aja yang kita lihat. Pasangan tuh gambaran kita. Jadi bila hendak cari pasangan yang baik, diri ikam perbaiki. Kada heran bila polisi kawinnya dengan polwan. Kada heran bila ustadz kawin dengan ustazah.
Ada heran karena bila artis kawin dengan artis karena lingkungan. Jadi bila ikam hendak mendapat orang baik, berusaha untuk hidup di lingkungan yang baik. Orang di klub malam kenal lawan binian di klub malam, akhirnya kawin. Jangan heran kakak itu tuh. Karena lingkungan tuh besar pengaruh terhadap ikam. Jadi bila ikam hendak dapat perempuan yang solehah, berusaha untuk berkumpul di lingkungan orang-orang soleh. Itu satu. Jadi pertama di dalam pernikahan cari dulu perempuan yang baik dengan cara memperbaiki diri ikam juga. Yang kedua tuntut ilmu agama tentang hak-hak perempuan dan kewajiban-kewajiban yang harus ikam berikan. Jangan hanya bila kawin tuh apa kewajiban bini lawan kita, bukan kewajiban kita lawan bini apa. Kemudian yang ketiga di dalam pernikahan ikam ingat bahwa dalam pernikahan itu tidak hanya memodal cinta, tapi ikam harus penuh kasih sayang. Karena cinta itu turun naik bang, kadang bisa naik, bisa turun, bisa datang, bisa hilang, kayak cinta tuh kayak itu. Cuma kalau ikam punya kasih sayang, itu kan ada kebijaksanaan untuk mempertahankan rumah tangga. Dan yang keempat, baik ketika akan menikah dan sudah menikah, jangan pernah berhenti meminta nasihat para ulama yang memang bisa memberi nasihat dalam setiap permasalahan yang terjadi di ikam. Jangan masalah dua laki bini itu, pertama usahakan masalah itu hanya kalian berdua yang tahu dan jangan sampai ke orang tua. Kecuali kita bujur-bujur sudah masalah berat yang harus melibatkan pihak ketiga memberi nasihat, maka jangan memilih orang yang kadang beri solusi, tapi datang ke orang yang bisa bujur-bujur memberikan nasihat sehingga solusi didapat. Itu yang penting. Jadi baik-baik hidup ikam, kemudian carilah perempuan yang baik juga. Kemudian ketika terjadi pernikahan, terus sama-sama untuk menjadi baik, terus menuntut ilmu dalam rumah tangga itu, ketahui hukum agama itu karena akan menjadikan rumah tangga itu diberkahi. Itu nantinya terus mengaji, belajar dan cari binian yang baik, intinya tuh. Binian baik kalau bisa. Binian baik itu lawan ikam baik, lawan mintuhannya baik, lawan ipar baik. Kemudian bila tetamu bini sekadar bunga saja, lawan mintuha kan ada kecocokan ngalih. Tapi kalau aku milih mintuha kan milih bini, kan aneh gitu. Harusnya bini ikam itu adalah orang yang paling bisa menghargai ikam dan keluarga. Cari yang baik nanti. Yang baik itu jangan